Jumpa lagi sobat, melanjutkan kisah Keris Naga Sasra dan Sapu Inten untuk sobat semua. Selamat menikmati. Salam sejahtera dan bahagia untuk Anda sekeluarga. Salam budaya. Pada episode sebelumnya dikisahkan ketika Bugel Kaliki siap menyerang Putut Karangtunggal. Tiba-tiba Putut Karangtunggal mengeluarkan sebilah keris yang bercahaya. Bugel Kaliki pun terkejut mengetahui keris itu adalah pusaka yang disebut Kiai Sengkelat. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Bagi Aryo Saloko, keris yang bernama Kiai Sengkelat itu telah memperingatkan kepadanya bahwa ia pun membawa pusaka yang dapat diandalkan pula. Meskipun belum setingkat Kiai Sengkelat, karena itu dengan gerak di luar sadarnya pedang di tangan berpindah ke tangan kirinya, dan tiba-tiba tangan kanannya telah megang sebuah pisau belati panjang yang bercahaya kekuning-kuningan. Melihat pisau itu, Bugel Kaliki terkejut untuk kedua kalinya. Sekali lagi mulutnya berdesis. "Kiai Suluh?" "Ya," sahut Aryo pendek. Geram Bugel Kaliki. "Dari mana kalian mendapat benda aneh itu?" "Sengkelat dan Suluh, bukankah Kiai Suluh itu pusaka Pasing Singa?" "Ya," sahut Aryo. "Persetan dengan pusaka-pusaka itu?" Tiba-tiba ia berteriak. Suara menggema berulang-ulang, namun terasa dalam nada suaranya bahwa kedua pusaka itu benar-benar mempengaruhi perasaannya. Melihat kedua kawan senasibnya memegang pusaka yang dapat mempengaruhi lawannya, Sawung Sariti berbesar hati pula. Dengan demikian perlawanan mereka pasti akan bertambah panjang. Mudah-mudahan ada sesuatu yang dapat merubah keseimbangan pertempuran itu. Maka karena itulah ia berkata dengan suara nyaring, "Kakang, berikan pedang itu kepadaku apabila tak kau pergunakan lagi." Aryo mandangi adiknya, ia telah memegang pusaka yang cukup menggetarkan. Karena itu dengan tidak berkeberatan diserahkannya pedang di tangan kirinya kepada adiknya. Sambil menerima pedang itu, Sawung Sariti bergumam, "Akan aku coba ilmu pedang rangkap yang pernah diturunkan Eyang Soro di Poyono kepadaku. Pusaka-pusaka itu tak ada artinya bagi kalian. Bahkan aku akan berterima kasih kepada kalian, karena setelah kalian mati maka pusaka-pusaka itu akan menjadi milikku," kata Bugel Kaliki. Karangtunggal yang mempunyai sifat-sifat aneh itu tertawa jawabnya, "Jangan berpura-pura, suaramu gemetar." Bukan main marahnya hantu dari Gunung Cerme itu mendengar hinaan yang keluar dari mulut anak-anak. Karena itu ia pun segera meloncat membuka serangan yang dahsyat. Namun anak-anak muda pun telah bersiaga. Segera anak-anak itu bergerak pula memberikan perlawanan yang gigih. Kiai Sengkelat, Kiai Suluh, dan permainan pedang rangkap Sawung Sariti yang mengagumkan. Kedua pedang itu nampaknya seperti saling membelit dan mematuk-matuk berganti-ganti. Tapi di antara mereka bertiga, Bugel Kaliki seakan-akan dapat bergerak-gerak seperti asap yang tak dapat mereka sentuh dengan senjata mereka. Namun meskipun demikian, Bugel Kaliki pun tak dapat berbuat sekehendak hati atas ketiga lawan-lawannya yang masih sangat muda itu. Meskipun ketiga-tiganya bukan berasal dari satu perguruan, namun mereka dapat bekerja bersama dalam susunan yang rapi. Mereka mencoba sekuat-kuat mungkin saling mengisi dan saling berkuat serangan di antara mereka. Apalagi dengan kedua pusaka yang menggetarkan hati di tangan Karebet dan Aryo Saloko, maka Bugel Kaliki benar-benar harus berhati-hati. Meskipun demikian, ia adalah tokoh tua yang sudah kenyang makan pahit gedir perkelahian, pertempuran, dan segala macam kekerasan. Bugel Kaliki dapat membunuh lawannya dan kemudian duduk di atas bangkai itu sambil makan seenaknya.
Demikianlah pertempuran itu menjadi semakin sengit. Dalam keadaan demikian seakan-akan kedua belah pihak berada dalam keseimbangan. Karang Tunggal ternyata berada 2-3 lapis di atas kemampuan Arya Saloka. Aji lembus kilanya meskipun tidak dapat melawan kekuatan tenaga Bugel Kaliki sepenuhnya. Namun ia dapat menghindarkan dirinya dari sentuhan-sentuhan kecil hantu dari Gunung Cerme itu. Dengan demikian maka seakan-akan Karebetah yang memimpin kedua kawannya yang lain. Ialah yang mengambil sikap dan menentukan permainan yang mengagumkan. Namun telah membuat Bugel Kaliki bertambah marah. Tetapi setelah mereka bertempur beberapa saat, nampaklah tenaga Sawung Sariti mulai susut. Selain kelelahan yang telah menjalari seluruh tubuhnya, darah juga mengalir dari lukanya. Meskipun tidak terlalu deras, namun apabila ia menggerakkan tangannya sepenuh tenaga, darah itu meleleh semakin banyak. Demikian juga darah dari dadanya yang telah tergores oleh pedang Sawung Sariti. Namun ketahanan jasmaniahnya ternyata lebih besar daripada adik sepupunya. Melihat keadaan itu, Karebet menjadi berdebar-debar. Dengan demikian ia harus bekerja sekuat tenaga. Tenaga yang seakan-akan mempunyai persediaan yang tak kering-keringnya di dalam tubuhnya. Memang selain sifat-sifat yang aneh, tubuh Karebet pun aneh pula. Meskipun ia meras genap kekuatan dan tenaganya sejak pertempuran itu dimulai, namun semakin lama seakan-akan ia menjadi semakin segar dan kuat. Bugel Kaliki yang bermata tajam setajam burung hantu melihat kelemahan itu. Karebet adalah anak yang sangat berbahaya dengan Kiai Sengkelat di tangannya. Karena itu maka yang pertama-tama harus disingkirkan supaya tidak mengganggu adalah Arya Saloka atau Sawung Sariti. Dalam pada itu terasalah tekanan-tekanan yang erat pada Arya Saloka dan Sawung Sariti. Bugel Kaliki telah mengerahkan serangan-serangannya kepada kedua anak itu berganti-ganti, sambil menghindarkan diri dari serangan-serangan Kiai Sengkelat yang menyambar-nyambarnya dengan dahsyat. Ketika mereka sedang sibuk dengan pertempuran itu, di mana perhatian mereka seluruhnya terampas oleh usaha mereka mempertahankan diri, terjadilah suatu peristiwa yang tak mereka duga-duga. Galunggung yang duduk lemas di tanah yang becek ketika melihat kehadiran hantu dari Gunung Cerme itu menjadi seakan-akan membeku. Ia tahu benar siapakah Bugel Kaliki. Dengan demikian ia menjadi putus asa. Semua impiannya kini telah benar-benar menjadi lenyap seperti awan disapu angin. Impiannya tentang tanah yang berpuluh-puluh bahu, kekuasaan atas Pamingit dan Banyu Biru, kekayaan dan kemewahan. Sebab dengan kehadiran hantu bongkok itu harapan untuk hidup bagi Sawung Sariti menjadi semakin tipis. Tapi ketika ia melihat pertempuran di antara mereka, di antara Bugel Kaliki melawan ketiga anak muda itu, hatinya menjadi hidup kembali. Darahnya serasa mulai mengalir. Ia melihat bagaimana ketika anak muda itu dengan gigih mempertahankan diri mereka. Bahkan anak muda yang bernama Karebet itu dapat bergerak menyambar-nyambar seperti burung alap-alap di langit. Dengan demikian pikirannya perlahan-lahan dapat berjalan kembali. Mula-mula ia ingin mencoba membantu melawan Bugel Kaliki. Namun hal itu tidak akan berarti, apalagi senjatanya kini tidak ada di tangannya lagi. Tiba-tiba timbullah pikirannya yang bersih. Dengan sangat hati-hati ia merangkak masuk ke dalam tanaman jagung muda itu semakin dalam. Kemudian tiba-tiba kekuatannya seperti kembali menjalari tubuh. Dengan serta-merta ketika ia sudah cukup dalam di balik pohon-pohon jagung, Galunggung meloncat dan berlari sekencang-kencangnya seperti dikejar hantu kembali ke Pamingit. Siapapun yang akan dijumpainya pertama-tama akan diberitahukan kepadanya bahwa Arya Saloka dan Sawung Sariti sedang bertempur melawan Bugel Kaliki. Pada saat itu keadaan Sawung Sariti telah bertambah payah. Perlawanannya telah menjadi semakin kendor. Kedua pedangnya yang semula bergerak seperti gumpalan asap yang bergulung-gulung melindungi dirinya, kian lama menjadi kian kendor. Sedangkan serangan Bugel Kaliki menjadi semakin garang pula.
Demikianlah pada suatu saat Bugel Kaliki berhasil menerobos lawan-lawannya, langsung menyerang Sawung Sariti. Dengan kecepatan yang masih dapat dilakukan, Sawung Sariti menyilangkan kedua pedangnya dengan kekuatan raksasanya, sehingga tiba-tiba kedua pedangnya itu pun bergetar dan jatuh di tanah. Sawung Sariti menjadi gugup. Pada saat itu Bugel Kaliki mengulangi serangannya langsung ke dada Sawung Sariti. Serangan itu datang semikian cepatnya sehingga Sawung Sariti telah benar-benar kehilangan kesempatan untuk menghindar. Karang Tunggal dan Aryo menjadi terkejut pula melihat Bugel Kaliki dapat bergerak cepat itu, menerobos serangan-serangan mereka. Dengan secepat yang dapat dilakukan, Karang Tunggal melompat menyerang sejadi-jadinya. Kyai Sengkelat langsung terjulur lurus ke lambung Bugel Kaliki. Sedang Aryo yang berada dalam jarak yang lebih jauh tak mampu melompat mencapai lawannya. Maka ia hanya berusaha untuk menyelamatkan Sawung Sariti yang sedang kehilangan keseimbangannya. Dengan cepat ia mendorong adiknya ke samping. Kedua gerakan Karebet dan Aryo ada juga yang pengaruhnya. Bugel Kaliki terpaksa menggeliat menghindarkan Kyai Sengkelat. Namun sentuhan itu mengenai dada kiri Sawung Sariti. Tapi sentuhan itu adalah sentuhan tangan iblis ganas dari Gunung Cermi. Karena itu akibatnya pun mengerikan. Dada Sawung Sariti sebelah kiri yang tersentuh tangan Bugel Kaliki serasa seperti terhantam reruntuhan bukit merbabu. Karena itu Sawung Sariti terlempar dan terbanting di tanah. Sebuah keluhan yang pendek terdengar. Sekali ia menggeliat, kemudian terdengar ia mengerang kesakitan. Bugel Kaliki yang telah berhasil menjatuhkan satu lawannya tertawa berderai, membelah sepi malam. Ia yakin bahwa anak kepala daerah Perdikan Pamengit itu tak akan mampu bertahan diri, meskipun hanya ujung jarinya saja yang menyentuhnya. Pertempuran itu untuk sesaat terhenti dengan sendirinya. Sawung Sariti masih bergerak-gerak menahan sakit, namun dari mulutnya telah mengalir darah yang merah. Saat kemudian ketika Aryo Saloko menyadari apa yang terjadi, menggelegaklah dadanya seperti akan meledak. Betapa prasangka yang tersimpan di dalam hatinya terhadap adik sepupunya itu. Namun gumpalan darah dagingnya itu telah menuntut pembelaan padanya. Anak itu adalah sisiran kulit dagingnya, sehingga bencana yang menimpanya berarti bencana pula baginya. Apalagi tangan yang telah melukai adiknya itu adalah tangan orang dari gerombolan hitam. Karena itu maka tiba-tiba terdengar giginya gemeretak. Ia telah merupakan hidup matinya. Yang terukir di hatinya adalah menuntut balas. Demikianlah Aryo Saloko bertiak nyaring sambil meloncat dengan karangnya. Pisau beladinya yang berwarna kuning berkilau itu menyambar dengan cepatnya seperti tatit di udara. Tetapi yang diserangnya adalah Bugel Kaliki. Dengan cekatan seperti burung sikatan yang menghindar, suara tertawanya masih menggetar memenuhi udara. Namun suara itu kemudian terhenti ketika datang serangan Karang Tunggal yang tidak pula dapat menahan kemarahannya. Kyai Sengkelat yang terkenal itu berputar-putar cepat mematuk tubuh Bugel Kaliki. Melawan kelincahan Karang Tunggal, Bugel Kaliki terpaksa memusatkan perhatiannya. Seandainya anak itu tidak memegang Kyai Sengkelat, Karang Tunggal pun bukan lawan yang perlu mendapat banyak perlawanan darinya. Tapi kini ia terpaksa berhati-hati menghadapinya. Sentuhan keris itu di ujung rambutnya akan berarti maut baginya. Maka terulang kembalilah pertempuran yang sengit di bawah pohon nyamplung itu. Meskipun lawan Bugel Kaliki telah berkurang seorang, namun kini Karang Tunggal dan Aryo Saloko mengamuk sejadi-jadinya. Mereka telah tenggelam dalam kemarahan yang tak terkendali. Cedera yang menimpa Sawung Sariti adalah kesalahan mereka bersama, sehingga dengan demikian mereka yang masih sempat mengadakan perlawanan harus memperbaiki kesalahan mereka, membalas kekalahan itu atau hancur lumat bersama-sama. Dengan demikian pekerjaan Bugel Kaliki itu pun tidak berkurang. Namun ia telah melihat titik kemenangan di pihaknya. Yang segera harus dilakukan adalah membinasakan Aryo Saloko. Setelah itu maka ia akan berhadapan dengan anak yang keras hati yang bernama Karebet itu. Ia ingin menangkapnya hidup-hidup, memeras keterangan darinya di mana ia mendapatkan Kyai Sengkelat.
Dan di manakah ia mendapat ilmu lembu sekilan? Baru apabila keterangan-keterangan itu telah didapatnya, akan dibunuhnya anak itu dengan caranya. Tetapi membinasakan Aryo Saloka pun tidak semudah yang diduga. Anak itu benar-benar menyimpan angin dalam dadanya. Meskipun Aryo telah bertempur mati-matian, namun napasnya masih mengalir wajar, apalagi Mas Karebet. Sedangkan Sawung Sariti agaknya benar-benar terluka parah. Ia sudah tidak mampu lagi menggeser dirinya dari tempatnya. Meskipun ia berusaha beberapa kali ia mencoba bangun, namun sekian kali pula dengan lemahnya ia terkulai di tanah. Pada saat yang demikian itulah Galunggung melihat Pamingit terbentang jauh di kaki langit. Ia sudah tidak mampu lagi berlari kencang-kencangnya. Nafasnya telah memburu cepat kakinya bergerak. Bahkan sekali-kali langkahnya telah guntai dan malahan beberapa kali ia jatuh terjerembab. Dengan susah payah ia bangkit dan mencoba untuk berlari kembali. Ketika matanya menjadi semakin kabur, hatinya menjadi cemas, namun tiba-tiba saja tidak jauh lagi di hadapannya. Dilihatnya orang berjalan, hatinya melonjak kegirangan. Tidak-tidaknya orang itu dapat dimintanya untuk menyambung kabar yang dibawanya, menyampaikan secepat-cepatnya ke Pamingit, tetapi tiba-tiba hatinya berdebar-debar. Pikirnya, bagaimanakah kalau orang itu kawan Bugel Kaliki yang mencegat perjalananku? Galunggung melambat langkahnya, napasnya saling berkejaran. Dari lubang hidungnya meskipun demikian ia mencoba untuk menenteramkan diri, mengatur aliran nafasnya itu. Kalau orang hitam, maka sudah pasti ia tidak akan menyerahkan nyawanya begitu saja. Meskipun tenaganya benar-benar sudah hampir habis dan napasnya sudah hampir putus. 3 orang, desisnya diantara deru napasnya. Tetapi tiba-tiba ia berteriak sekeras-kerasnya karena kegembiraan yang meledak. Orang itu ketika menjadi semakin dekat padanya, menjadi semakin jelas pula. "Tuan!" Suaranya terputus oleh napasnya yang terdesak-desak. Orang yang ditemunya itu tertegun sejenak. Semula mereka pun bersiaga, siapakah orang yang berlari-lari ke arah mereka. Tapi kemudian mereka pun mengenalnya, Galunggung. "Kenapa kok Galunggung?" tanya salah seorang. Galunggung menghentikan langkahnya, namun tenaganya benar-benar telah habis. Karena itu dengan lemahnya ia terjatuh di tanah. "Tuan!" desisnya. Nafasnya masih saja berkejaran. "Bugel Kaliki! Bugel Kaliki!" sahut mereka bertiga hampir bersamaan. "Di mana dan mengapa?" Pada saat itu Galunggung sudah menjadi semakin lemah. Jawabannya pun sangat lemah pula, hampir tidak terdengar. "Di bawah pohon nyamplung." "Pohon nyamplung?" ulang salah seorang dari mereka bertiga. Galunggung sudah tidak dapat menjawab lagi. Dengan lemahnya ia jatuh terbaring pingsan. Ketiga orang itu tertegun sejenak, namun kemudian terdengarlah salah seorang berkata, "Di manakah pohon nyamplung itu?" "Di tepi jalan ke Saropadan Kulon," jawab yang lain. "Bawalah Galunggung ke Pamingit, kami akan menyusul Arya," kata yang lain lagi. "Berilah aku ancar-ancar." Diberinya orang itu ancar-ancar kemana ia harus pergi untuk sampai di bawah pohon nyamplung. Begitu ia selesai berbicara, meloncatlah yang 2 orang berlari kencang-kencangnya seperti angin. Bahkan di dalam kegelapan malam, keduanya nampak seperti sebuah bayangan yang melayang dan hilang di balik tabir kegelapan sebelum orang yang melihatnya sempat terkedip. Kedua orang itu adalah Maeso Jenar dan Kebu Kanigoro. Ketika Maeso Jenar kepanasan oleh udara malam dan matanya masih belum mau dipejamkan, bangkitlah ia dan berjalan keluar. Saat kemudian Kebu Kanigoro menyusulnya pula. Dalam kejemuan mereka berjalan saja menyusur jalan-jalan desa. Akhirnya Maeso Jenar ingat kepada muridnya. Dan tiba-tiba hatinya menjadi tidak tenang kalau Aryo pergi bersama Sawung Sariti. Tersimpan prasangka yang kurang menyenangkan. Karena itu tiba-tiba saja timbullah keinginannya untuk berjalan-jalan ke Saropadan. Kebu Kanigoro pun sependapat ketika ditemuinya seorang Pamingit yang sedang duduk-duduk di regol pagar halaman. Diajaknya serta sebagai penunjuk jalan, tetapi orang itu terpaksa kembali membawa Galunggung di pundaknya.
Di bawah pohon nyamplung itu, perkelahian antara Bugel Kaliki melawan Mas Karepet dan Aryo Saloka masih berjalan dengan serunya. Masing-masing telah mengerahkan segenap kemampuan mereka untuk mengalahkan lawannya. Namun bagaimanapun juga, akhirnya kedua anak muda yang perkasa itu harus mengakui di dalam hatinya bahwa hantu bongkok itu benar-benar berbahaya, meskipun umurnya sudah berlipat-lipat dari umur mereka. Namun tenaganya masih juga luar biasa. Bahkan semakin lama terasa bahwa tenaga Bugel Kaliki seperti bertambah-tambah. Karena beberapa lama kemudian Bugel Kaliki yang sudah matang itu melihat dengan jelas di manakah kelemahan-kelemahan dan kekuatan kedua lawannya yang pantas menjadi cucunya itu. Dan tiba-tiba saja terdengar hantu itu tertawa berderai mengerikan, seolah-olah dua pohon nyamplung yang lebat itu ikut bergetar karenanya. Meskipun suara tertawa itu jauh berbeda dari suara tertawa Pasingsingan maupun Lowo Ijo, yang di dalamnya dilontarkan pula aji gelap ngampar, namun suara tertawa Bugel Kaliki itu benar-benar menyakitkan hati. Karena itulah maka Joko Tingkir menjadi bertambah marah. "Tutup mulutmu, hantu bongkok, jangan terlalu sombong. Kalau kau tertawa sekali lagi, aku sobek mulutmu dengan Kiai Sengkelat ini." Suara tertawa itu berhenti, tapi hanya saat kemudian kembali suara itu menggetarkan udara malam. Bahkan kemudian Bugel Kaliki berkata, "Kalau kau mampu berbuat begitu, anak yang perkasa, pastilah sudah kau lakukan." Karang Tunggal menjadi bertambah marah, namun Bugel Kaliki benar-benar tak dapat disentuhnya. Orang yang bongkok itu masih mampu meloncat-loncat dengan lincahnya menghindari setiap serangan yang datang ke tubuhnya. Bahkan sekali-kali ia pun mampu menyerang dengan garangnya. Untunglah bahwa hantu itu benar-benar tak mampu melawan, karena ia masih menunggu setiap kesempatan yang terbuka. Dan kesempatan itu semakin lama semakin terbuka lebar baginya. Kedua anak muda itu berada di ambang bahaya. Tetapi dengan tak mereka sangka, dari tanggul parit yang menyilang jalan kecil itu muncullah dua sosok bayangan yang terbang ke arah mereka, sehingga mereka yang bertempur itu menjadi terkejut. Bugel Kaliki segera melontarkan diri ke samping, mencari kesempatan untuk melihat siapakah yang datang itu. Karang Tunggal dan Aryo Saloka pun tidak mengejarnya. Mereka juga ingin mengetahui siapakah yang datang langsung kepada mereka.